Kalau dari proposal yang kita sampaikan itu hanya terkait hotel dijual, habis selesai dijual, dikeluarkanlah hak-hak dan kewajiban yang emang perlu dikeluarkan. Hanya di itu aja sih kalau dari Ibu Tamara untuk di proposal. Hanya meminta haknya saja ya? Lebih ke menyelesaikan lah kewajiban-kewajiban yang emang harus diselesaikan dari hasil penjualan hotel tersebut. Karena hasil hotel tersebut kan emang peninggalan almarhum kan. Jadi dijual hotel tersebut, baru dikeluarkanlah untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang emang harus dikeluarkan dari. Inilah mediasi antara prinsipal. Maksudnya dari penggugat kan lebih bagus bertemu langsung kakak beradik ini kan. Apa yang diinginkan oleh klien kami itu biar mereka lah yang berbicara. Kalau kakak beradik kan bicara yang tadinya perang mungkin bisa beda. Kalau bertemu itu pasti beda. Ya kan? Yakin saya, apalagi mereka ini saudara. Yang jelas yang namanya kakak ini, karena dia bilang, kami ini hanya bersaudara tinggal berdua, Brzezinski ini. Artinya apa? Kita udah tahu dong, nggak ada lagi. Harusnya damai-damai, itu sebenarnya. Saya yakin ini, bisa berdamai. Iya, kita sebagai lawyer ini inginnya, apalagi ini bersaudara ya, inginnya mereka damai. Jual aset sama-sama, jangan saling klaim bahwa ini ada penggelapan, ada begini. Mungkin kalau bertemu lain ceritanya. Kadang-kadang dari pihak ketiga kalau sudah ada masuk mungkin ngompor-ngomporin beda gitu. Saya berharapnya sih ini akan terjadi perdamaian yang baik ya kan. Kalau namanya utang piutang, kalau sudah hati ke hati, bisa aja itu klien saya bilang udah nggak usah dibayar, bisa. Ini kan karena sakit hati. Dia dilaporin menggelapkan hotel, dilaporin pidana, artinya kan ingin memenjarakan kakaknya, ternyata pidananya tidak jalan, gitu. Tidak terbukti, belum ya, masih stuck, proses, tapi tidak ada, ini unsurnya perdata. Intinya hakim mediator meminta 2 minggu yang lalu untuk membuat proposal. Jadi dari pihak tergugat tadi sudah menyerahkan proposalnya. Nah, dari pihak kita belum memberikan proposal karena kita belum tahu apa yang dimau. Jadi akhirnya hakim menyampaikan bahwa ditundalah mediasi ini di tanggal 10 hari Senin, dan kebetulan dari pihak penggugat juga menyampaikan bahwa dia memastikan bahwa prinsipal atau klien dari penggugat itu akan hadir di tanggal 10 tersebut. Jadi agenda sidang mediasi dilanjutkan pada tanggal 10 bulan April. Pihak klien dari penggugat itu hadir dari luar negeri ke Jakarta. Jamnya itu kalau dari hakim mediator menyampaikan pagi katanya. Sekitar jam 9, jam 10-an. Dari klien kami itu kooperatif ya, karena beliau itu sebenarnya bukan tidak mau hadir dalam hal ini, karena beliau kecelakaan, kaki patah, bagaimana mau berangkat juga nggak mungkin, jadi harus ada izin dokter. Nah, baru bisa berangkat ke Indonesia itu tanggal 6 sudah ada di Indonesia, itu pun hanya 1 minggu, tanggal 13 sudah balik lagi ke Amerika. Jadi klien kami khusus untuk datang melakukan mediasi di sini. Nah, kita berharap dalam hal ini pihak Tamaranya untuk hadir tanggal 10 nanti ya, ini kan tanggal 10 Maret. 10 April jam 10. Nah, kita berharap dari Tamara sendiri juga harus kooperatif. Jangan dia tahu kakaknya tidak hadir, dia hadir. Ya. Nah, ini yang perlu dicatat. Jangan nanti dia bilang kakaknya, oh ini kenapa nih kakak saya sedih karena kakaknya nggak datang. Kan drama banget. Padahal sudah dikasih tahu bahwa beliau sakit. Sakitnya bukan alasan yang ini ya, tapi ada surat dokter dan bahwa beliau itu memang kakinya patah. Perjalanan Amerika ke sini kan 24 jam. Jadi tidak bisa asal-asal berangkat ya, harus punya fisik yang kuat. Nah, beliau khusus untuk mediasi hadir. Nah, tadi ditentukan oleh hakim mediator tanggal 10 jam 10 hari Senin ya. Hari Senin. Ya, jadi biasa hari Rabu ya. Nah, ini hari Senin. Berarti wajib
Wajib hadir. Apabila Tamara tidak hadir dalam mediasi, artinya yang tidak kooperatif dia. Kami akan sampaikan dulu, karena kan hari ini kan prinsipal tidak hadir. Karena emang permintaan dari hakim mediator hari ini hanya penyampaian proposal. Jadi hakim mediator menyampaikan prinsipal tidak perlu hadir. Cukup kuasa hukumnya saja yang hadir dalam mediasi hari ini. Tapi kemungkinan untuk yang tanggal 10, prinsipal kami atau Ibu Tamara akan hadir. Tanggal 10 hari Senin, 10 April hari Senin jam 10 agendanya mediasi, dan kami berharap Tamara Blesinski untuk hadir. Jadi biar tahu, jangan nanti kakaknya datang dia bilang apa dia nggak hadir. Udah tahu, sudah tahu kondisinya, tapi kan didramatisir seolah-olah kakaknya, bagaimana sih kakak begini nggak datang, saya sudah datang 2 kali. Udahlah, kita sudah tahu, kita sudah berikan bahwa kakaknya baru bisa hadir tanggal sekian, tiketnya juga kita kasih, tapi tetap juga datang karena tahu kan bahwa beliau tidak hadir tanggal sekian, dia datang. Nah waktu itu hakim juga udah bilang kenapa hadir. Oh ini waktu itu lawyernya yang nyuruh hadir. Nah, kan maksudnya lawyer dari pihak kita gitu. Padahal sudah tahu. Memang tanggalnya tuh datang di Indonesia tanggal 6, dimana ditekan umurnya juga udah dewasa, umur 27 tahun saat itu, dan Tamara bukannya anak kecil, dia juga saat itu dia lagi naik-naik daun ya. Bisa dilihat di Google bahwa Tamara sendiri penghasilannya juga tinggi saat itu. Termasuk dengan artis yang termahal saat itu ya, nilai setiap dia ini apa kalau nggak salah itu 1 miliar kalau nggak salah. Jadi saat itu klien saya yang mampu, Tamara yang mampu ya untuk membiayain orang tuanya ini. Ya, di dalam ya itu surat pernyataan kita ulangi lagi ya, surat pernyataan yang dibuat dalam kondisi sangat tertekan. Belum 40 hari bapaknya meninggal, disuruh tanda tangan. Yang namanya anak perempuan paling kecil ya teken aja kan gitu. Kenapa nggak ditanya? Dia juga nggak ngerti hukum. Kenapa nggak diminta ditagih kepada saudara-saudara yang lain gitu loh. Kalau patokannya saham 20%, kalau patokannya Tamara kemarin juga dibilang Tamara 1 kali syuting 1 miliar. Come on, itu 2001, dari mana 1 miliar itu sama dengan berapa saat ini? Bisa 10 miliar mungkin kalau 2001. Dolar berapa di zaman itu? Come on, nggak begitu gitu cara ceritanya. Oh enggak, kita tidak pernah mengarahkan dia untuk mencabut atau apa, tidak, sama sekali nggak ada hubungannya. Jadi mau apapun ya jalan-jalan aja, kita juga mau sampai hadir di pengadilan nanti pembuktian. Benar nggak klien kami ini melakukan penggelapan yang dituduhkan kepada klien kami. Jadi itu sendiri pidana, tidak ada kita menawarkan oh ini harus dicabut. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.